Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Putri Rizky dengan NIM C1C018062, mata kuliah akuntansi keperlakuan. Oke, kali ini aku bakalan jelasin tentang aspek keperlakuan pada pengambilan keputusan dan pengambilan keputusan. Ini adalah materi ke-10 dengan dosen yang mengajar diriku adalah Pak Wirni Eka Putra, SE, MSI. Oke, langsung aja ya. Bagaimana sih pengambilan keputusan dan proses pengambilan keputusan gitu nah. Jadi, pengambilan keputusan itu diartikan proses memikirkan, mengelola, dan memecahkan masalah. Dan serangkaian operasi menurut Orasanu dan Connolly pada tahun 1993 didefinisikan sebagai serangkaian operasi kognitif yang dilakukan secara sadar mencakup unsur-unsur lingkungan pada waktu dan tempat tertentu. Di sini juga ada pendapat lain ya, bisa dibaca. Oke, selanjutnya itu ada proses pengambilan keputusan gitu. Nah, apa aja sih? Yang pertama itu pengenalan dan pendefinisian atas suatu masalah atau suatu peluang. Yang kedua itu pencarian atas tindakan alternatif dan kuantifikasi atas konsekuensinya. Yang ketiga adalah pemilihan alternatif yang optimal atau memuaskan, dan yang terakhir itu penerapan dan tindak lanjut. Jadi itu kesuksesan dan kegagalan satu keputusan akhir itu tergantung efisiensi penerapannya gitu nah. Sudah dipilih gitu nah. Oke, selanjutnya itu motif kesadaran. Nah, ada yang pertama itu keinginan akan stabilitas dan kepastian. Nah, yang kedua itu keinginan akan kompleksitas dan keragaman gitu. Maaf ya, tadi ada gambar yang tidak seharusnya tadi. Naik kesalahan teknis. Oke, selanjutnya jenis-jenis dari model proses. Itu ada model ekonomi, ada model sosial. Yang terakhir ada model kepuasan Simon ya. Kalau model ekonomi udah tahu lah ya pokoknya. Nah, kalau nggak tahu oke, jelasin. Jadi itu adalah mengasumsikan bahwa semua tindakan manusia diputuskan secara sempurna rasional dan bahwa dalam suatu organisasi ada konsistensi antara berbagai motif dan tujuan. Sedangkan model sosial itu kebalikan dari ekstrem dari model ekonomi gitu. Nah, sehingga tidak rasional bahwa keputusan itu berdasarkan interaksi sosial. Yang terakhir ada model kepuasan Simons. Itu berguna dalam model yang lebih praktis karena didasarkan pada orang yang administrasinya, di mana dipandang sebagai rasional karena memiliki kemampuan untuk berpikir, memproses informasi, membuat pilihan, dan belajar. Yang selanjutnya itu adalah cara pengambilan keputusan dalam organisasi. Jadi keberhasilan dalam pengambilan kepuasan rasional disebabkan adanya prokondisi yang tidak dapat dipatuhi. Prokondisi ini adalah yang pertama itu analisis harus dilakukan oleh para profesional. Yang kedua menggunakan metode analisis yang tepat. Yang ketiga itu didukung dengan data yang lengkap, akurat, dan terkini. Dan yang terakhir itu adalah tersedianya cukup waktu. Oke, yang selanjutnya itu ada rasional terbatas. Nah, di mana bahwa orang-orang memiliki keterbatasan dalam pemikiran rasional. Yang selanjutnya itu adalah intuisi, yang dimana adalah sebagai proses berpikir. Nah, di sini nih kedua ini adalah merupakan tinjauan atas suatu bukti penting yang akan memberikan penjelasan yang lebih akurat terkait bagaimana sih sebenarnya kebanyakan keputusan dalam organisasi diambil. Oke. Yang selanjutnya itu ada identifikasi masalah, ada pembuatan pilihan, perbedaan individual gaya pengambilan keputusan, ada keterbatasan organisasi. Baiklah, untuk slide-slide selanjutnya itu bisa dibaca ya di PPT-nya ataupun di makalahnya ya. Oke, bisa di sini ya, itu. Mungkin itu sekian dari aku ya. Wabillahi taufiq wal hidayah.